Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk untuk kita semua. Terima kasih WL semuanya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang kita lewati hari lepas hari tidak mudah. Sekali lagi saya katakan tidak mudah pergumulan demi pergumulan yang kita lewati hari-hari ini. Kerjanya saya itu hanya survei, membuktikan. Kerjanya saya itu hanya bertanya setiap orang. Baik itu ASN maupun pengusaha maupun kerja serabutan pun juga saya bertanya semuanya. Ternyata hari-hari ini kita dihimpit dengan persoalan yang susah dan susah. Tetapi ada kabar baik bagi kita semua. Amin. Hari ini hari Paskah, hari kemenangan Kristus. Kristus telah lahir dan Kristus telah mati dan telah bangkit. Amin. Ayo selamat kiri kanan. Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Selamat kiri kanan. Saya pastikan engkau harus bersuka cita. Yang minggu kemarin 2 kali saya sudah berkhotbah dalam bulan itu minggu penderitaan sengsara yang minggu kedua, dan saya masuk lagi khotbah yang minggu ke-6. Saya dapat di giliran khotbah dalam waktu 1 bulan itu. Tapi hari ini kita dengar tentang kebangkitan Kristus. Karena saya menelusuri tentang firman Tuhan, saya renungkan setiap hari. Bukan hanya saya baca, saya belajar, tapi saya renungkan. Karena itu betapa pentingnya perenungan itu daripada mengetahui kejadian sampai wahyu. Tidak seberapa pentingnya daripada dibandingkan dengan merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ada amin. Ada kekuatan di dalam kematian dan kebangkitan yang hari ini dia menampakkan diri. Saya kurang suka kalau pakai penampakan diri, tapi dia menyatakan diri. Kalau penampakan itu agak unsur-unsur barang-barang halus ya. Tapi saya mau katakan Yesus menampakkan diri, tetapi Yesus menyatakan diri di dalam 40 hari lamanya. Amin. Apa maksudnya? Tapi saya mau lebih mengerucut kepada hal kebangkitan Kristus. Karena itu adalah awal daripada segala kemenangan demi kemenangan kita. Itu jawaban-jawaban pergumulan kita yang setiap hari kita rasakan. Dan itu jawabannya ada pada kebangkitan Kristus. Dia sudah bangkit dan dia ada di tengah-tengah kita. Ini yang meneguhkan iman pengharapan saya. Ketika saya lemah, saya pandang, saya renungkan tentang kebangkitan Kristus. Tetapi kita harus tahu. Kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa kebangkitan Kristus itu akan memerdekakan kita. Saya bukan teori, sekali lagi saya bukan pendeta teori. Saya pendeta yang selalu aplikasi, praktek dalam kehidupan. Saya merasakan sehingga ada keluar sesuatu. Keberanian menyatakan kebenaran itu. Semua kita hamba Tuhan di sini luar biasa. Mereka mengalami semua. Pak Jonathan saja yang kemarin naik di mimbar kita sudah lihat sendiri. Yang tidak pernah naik mimbar. Yang dari dunia sekuler. Dari dunia itu. Tetapi dia bisa dimampukan. Luar biasa. Ada rekaman. Saya belum kirim sempat sama beliau. Siapapun juga dengan kuasa kebangkitan. Yang membangkitkan, memberikan motivasi kepada kita. Bahwa saya pasti bisa. Nyata dengan iman dan pengharapan, imanmu menjawab pasti bisa. Amin. Itu jawaban. Sekali lagi saya mau bilang kepada kita hari ini. Dalam pergumulan kita ini tidak ada yang luput. Ada amin. Saya sangat percaya dan saya punya karunia khusus pada pagi ini. Melihat ini muka-muka dengan penuh dengan pergumulan. Saya punya karunia khusus hari ini. Saya tahu semua punya pergumulan. Ada amin. Jawabannya kita dengar firman Tuhan. Tentang kebangkitan Kristus. Orang tidak akan memaknai tentang kebangkitan Kristus
Dia anggap itu biasa-biasa. Kematian itu saya anggap biasa-biasa. Dia anggap itu kematian itu biasa-biasa. Kebangkitan itu biasa-biasa karena dia Allah. Tidak ada impact di dalam dirinya. Ya, kalau omong bicara, kalau bicara tentang kematian, ya banyak kematian-kematian ya. Ada kematian yang begal jatuh dari motor, mati. Ada yang ugal-ugalan yang bikin risih. Hidup kita tidur siang, tidak bisa malam, tidak bisa di tetangga. Weng, dia mati. Kita bilang apa? Kapok dia. Biar dia mati itu begal jahat. Tapi yang paling menyedihkan, yang paling sedih siapa? Keluarganya. Sejelek-jelek dia, keluarganya pasti menangis histeris. Kasihan, prihatin, sedih, yang paling rasa kehilangan. Karena apa? Karena ada hubungan. Ada relasi. Kalau saya sih, orang ugal-ugalan kita yang orang ugal-ugalan dengar itu, jujur, pasti kita bilang, kapok dia mati, dia itu ribut di RT ini. Atau dia pencuri, atau pemabuk, atau bengkal, biar sudah dia mati. Karena tidak ada hubungan. Begitupun juga dengan Yesus yang mati. Kita tidak bisa menangkap kematian, makna kematian di balik penderitaan dan kebangkitannya. Kalau kita tidak ada punya relasi, hubungan dengan Yesus. Hubungan itu kayak apa? Hubungan itu kayak apa? Apa cukup datang gereja, pulang, berbisnis, bekerja, pulang, datang minggu depan, datang lagi ke gereja? Itu sudah dikatakan hubungan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah, hubungan kita dengan Allah dan sesama. Hubungan kita bangun lewat apa? Lewat apa? Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah di rumah. Amin. Saya mau bilang kepada kita hari ini, rubah pola pikir, rubah mindset kita. Sebentar lagi kita sudah dipanggil pulang. Atau kita hidup dari menangisi masalah, hidup dari masalah kepada masalah. Tidak pernah keluar sebagai pemenang. Saya harus menang karena saya adalah orang-orang anak raja yang sudah dimerdekakan. Saya adalah lebih daripada pemenang. Harus kita katakan, saya harus lebih dari pemenang. Itu memang sudah jelas firman yang bilang, bukan Pak Thomas. Janji Tuhan kita lebih daripada pemenang. Pemenang itu apa? Lebih daripada pemenang. Contoh, kalau suami bangun pagi di Jakarta, saya lihat jam 5 pagi sudah bangun, kerja, antar anak sekolah, pulang, dia siapkan diri, langsung pergi kantor, pulang lagi jam 5, dia harus berperangan dengan macet terus, sampai di rumah dia harus siapkan lagi segala keperluan, dan dia kerja setiap bulan, pusing dia, dapat uang 1 bulan, sampai di rumah istri mulai siap, mana uang? Istri sebagai lebih daripada pemenang. Dia tidak bekerja tapi dia mana uang? Gaji bulan ini. Itu istri lebih daripada pemenang. Istri juga saya nih punya karunia apa? Ibu gembala juga punya karunia menikmati. Tidak tahu belajar motor, tidak belajar, tapi ada yang mengantarnya. Diri saya bagaimana? Antar mama ya. Selalu ya. Itu mama itu punya karunia menikmati lebih daripada pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang. Sebelum kita mendapatkan apa-apa, secara iman, kita harus mengucap syukur. Sebelum kita mendapatkan apa-apa, kita harus mengucap syukur. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan. Itu merupakan janji Allah. Kita adalah orang-orang pemenang. Dan sudah dijanjikan. Ada amin. Kita lebih daripada pemenang. Kalau kita lebih daripada pemenang, mata kita senantiasa tertuju kepada suatu kehidupan bahwa sebentar lagi kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Kita tidak akan tinggal terus seperti ini. Ada amin?
Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan tinggal begini terus. Covid sudah berlalu, sekarang kita bebas masker. Itu satu tanda. Kita sudah kena Covid tapi tidak mati-mati. Ini El Sade sudah berapa orang kena Covid tapi tidak mati-mati. Luar biasa. Kita selalu memandang masa depan dengan Tuhan Yesus, selalu ada masa depan kita. Kemarin kita kerja bakti di sini. Kita lagi cabut rumput. Si Kakak Doni mana? Kakak Doni ada cabut di sana. Kakak Doni mari dulu. Saya tahu ini ada sesuatu, dia akan kasih kita kartu merah di suatu waktu. Mari dulu kita bicara masa depan. Sudah Bapak Thomas, saya dengan Tuhan Yesus saya sudah tahu pasti sampai masa depan. Dia bilang gitu. Hah, hebat banget ini anak ini. Mana Doni itu? Ada yang keluar. Dia bilang, saya sudah dengan Tuhan Yesus saya sudah tahu masa depan sudah. Dia bilang, ini luar biasa, orang-orang ini harus dipupuk itu. Jadi kita dipilih Allah untuk mendapatkan rancangannya dan masuk. Kita dipilih Allah untuk masuk dalam era kebahagiaan. Ada amin? Ini yang harus kita konsep yang harus ada di dalam diri kita. Mari kita tidak lama, kalau saya bicara setengah jam nanti tidak bisa baca firman. Mari kita baca bersama-sama pertama Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lanjut ayat 4 lagi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Renungkan seperti ini. Saya katakan tadi, jangan kita buru-buru pulang dulu. Tidak lama, paling jam 1:30 mungkin kita selesai. Tapi kita pulang membawa sesuatu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah mengaruniakan. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati. Aduh. Untuk apa? Kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Ini bicara hidup. Saya paling senang kalau bicara hidup. Saya paling senang jujur aja kalau Tuhan sudah bicara tentang hidup. Aku datang memberikan kamu hidup. Siapa yang tidak bangga kalau memiliki hidup? Kalau orang sudah frustasi mau mati besok, sudah nanti dengan hidup. Tapi kita semua saya yakin mau ingin 1000 tahun lagi. Pasti kita ingin hidup. Hidup sebelum zaman Yesus saja orang sudah hidup. Bukan hidup yang dimaksudkan hidup bernafas. Tetapi ada sesuatu. Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan masuk ke dalam surga. Ada men? Ini konteks dasar yang kita harus pegang keras. Sesungguhnya kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan siapa? Thomas kok? Oh, Nikodemus. Di sini berarti Yesus sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang melakukan kebangkitan itu supaya kita memiliki hidup dalam kelahiran kembali. Hidup lahir kembali. Mati bersama dengan Yesus dan kita bangkit bersama dengan Dia dalam kemenangan. Ada amin? Jadi kita tidak usah takut lagi. Dia sudah membenarkan kita ketika Dia mati dan menderita. Yesus mati dan menderita.
oleh karena pemberontakan kita, tetapi ia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Ada amin? Untuk kita dibenarkan, supaya kita layak masuk surga. Luar biasa. Kasih Kristus itu luar biasa. Dia menskenariokan semuanya itu, mengatur begitu rupa supaya kau dan saya, Bapak, Mama dan saya bisa masuk dalam proses kemenangan demi kemenangan, supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini kita tidak pernah lupa, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita dibawa kepada kita supaya Yesus bangkit, memberikan kita hidup yang dimaksudkan hidupnya Allah sendiri. Ada amin? Supaya kita sejajar dengan Yesus. Supaya kita bisa sesuatu komunikasi yang begitu lancar. Roh kita yang dihidupkan. Supaya kita berkemenangan dan berdoa dengan penuh keberanian. Supaya kita berdoa. Jangan kita berdoa dengan pengecut lagi. Dengan penakut lagi. Ada amin? Kita percaya bahwa Yesus itu memberikan kita hidup, yaitu hidupnya Allah yang disebut dengan apa? Zoe life. Itu saya pernah ingat ketika itu saya pernah bawa firman ini. Zoe life. Ibu Lucy juga sering pernah omong juga Zoe life. Kehidupannya Allah sendiri. Yang kita harus memiliki. Maka itu dia bangkit supaya kehidupan Kristus bisa ada di dalam hidup kita. Kita juga bisa ada di dalam kehidupan Kristus. Ada amin. Ini kita jangan sampai abaikan pengertian ini. Hal ini yang membuat ketika dalam persoalan apa saja, kita percaya hidup ini kita tidak perlu takut. Karena kita sudah dirubah dari kutuk menjadi berkat. Amin. Kita tidak perlu takut. Saya sendiri tidak takut ya. Karena ketidaktakutan itu dengan iman. Maka saya pastikan jadilah sesuai dengan iman saya. Kebangkitan itu merupakan sebuah kehidupan. Kebangkitan itu memberikan kita hidup sama persis seperti Allah. Yaitu penuh dengan pengharapan kepada Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Seperti apa yang Allah miliki, itu juga kita miliki kehidupan. Untuk apa semuanya? Ayat 4. Untuk apa dia bisa berikan kelahiran kembali? Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ada amin saudara? Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sudah jadi orang benar hari ini. Maka itu dalam firman Tuhan, doa orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tahu? Doa orang benar. Kita sudah dibenarkan Tuhan. Jadi tidak usah takut lagi. Tidak usah cemas lagi. Tidak usah khawatir lagi tentang kehidupan ini. Tidak usah cari pembenaran-pembenaran di dunia ini. Malah tambah dosa lagi dalam hidup kita. Kalau orang yang membuat kita sakit hati, cuekin dia. Amin. Karena saya tidak perlu cari pembenaran. Mau cari klarifikasi, mau cari benar. Kalau tidak sampai kita emosi. Tidak perlu. Ya. Yesus juga tidak cari pembenaran. Ketika dia disalibkan tidak ada dosa. Tapi dia tetap rela. Itu kekuatan di dalamnya. Sehingga kita dapat kemenangan. Amin. Kita kalau mau kuat. Jangan kita cari kemenangan dalam manusia. Manusia tidak ada kebenaran. Amin. Apapun yang engkau disakiti, kau masuk di kamar. Saya omong sesuai dengan kenyataan. Bukan saya tidak ada. Tuhan, hidupkanlah hatiku. Supaya saya jangan cari pembenaran antara satu dengan yang lain. Situ ada suatu kesejukan yang masuk dalam hati saya. Tuhan, engkau baik bagi saya, Tuhan. Saya bisa melupakan semua kesalahan-kesalahan orang. Bahkan saya bilang apa? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Kristus. Semakin engkau
kau tidak memahami ini, kau semakin gila mencari pembenaran, mencari hormat bagi orang lain. Karena gengsi. Kesombongan itu dibungkus baik-baik. Kesombongan itu dibungkus rapi-rapi oleh gengsi. Gengsi dibungkus rapi-rapi oleh harga diri. Apa sih? Tetapi ujungnya kau tidak nyaman. Ujungnya tidak pernah ada rasa tentram. Maka itu proses kebangkitan Kristus. Tuhan hanya menekankan tiap kali pernyataan diri, penampakannya. Setiap kali dia ketemu, damai sejahtera bagimu. Amin. Damai sejahtera bagimu. Amin. Setiap kali dia berjumpa dengan murid-murid, dia katakan damai sejahtera bagimu. Kenapa? Damai sejahtera itu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ada amin. Damai sejahtera kita, hati kita jadi tenang. Tubuh kita jadi rileks. Sejuta solusi kita dapat lakukan perkara-perkara yang sulit. Amin. Kalau bagaimana? Kalau kita hal yang mudah, bagaimana kita bisa kerja dengan otak yang tak salah, otak yang sakit? Orang sana mau pikir punya benci sama kita. Wow. Kalau ular gigit sama kita di kaki sini, ular hijau yang berbahaya, yang berbisa, jangan kejar ular itu. Amin. Ambil tali, ikat di paha saja, ikat buat. Urus diri kita sendiri. Jangan kau kejar itu ular itu sampai dapat, belum dapat, sudah jangan naik racunnya di jantung. Akhirnya mati. Urus diri, ikat di atas, darah tidak, baru urus pikir. Jangan pusing itu ular hijau. Tidak usah pikirin dia. Manusia tidak ada yang benar. Kita cari kebenaran dari manusia, tidak pernah jumpai. Yang ada hanya sakit hati. Ada amin? Maka itu datanglah kepada Tuhan dengan penuh kasih. Yang berbelas kasihan. Dengan apa? Dengan iman. Iman ini kunci dalam segala perkara. Datang kepada Tuhan dengan doa dalam segala pergumulan yang engkau dan saya hadapi hari-hari ini. Bukan dengan cara-cara doa atau intelektual atau segala macam atau panggil pendeta-pendeta yang hebat. Tapi dengan iman. Iman tentang apa? Tentang penderitaan dan kebangkitan Kristus yang kau renungkan itu. Ada amin? Ketika kau renungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ini yang saya selalu pakai ketika saya berdoa orang-orang sakit. Saya ada renungkan terus ini. Ida Dayak ini lagi tenar sekarang ya. Menyembuhkan orang-orang sakit. Saya ada curiga ini. Jangan sampai yang warna merah itu darahnya Yesus yang dia beriman itu. Tapi dia takut untuk sampaikan ke publik dan sampai dia disekat. Tidak bisa diperluaskan. Jadi pakai istilah biasa muslim atau umumnya selalu dipakai supaya dia bisa bebas bekerja. Dalam hati saya yang sampai yang merah ini darahnya Yesus. Kalau darah Yesus dia pertaruhkan dengan imannya sungguh-sungguh, dengan dia sadar dan dia mengerti, dan dia sadar dan dia mengerti, saya percaya tidak ada yang mustahil. Dia bawa di dalam doa dan pengharapan, segala persoalan itu akan dilenyapkan. Tidak ada yang susah yang hidup ini. Kita yang bikin diri tambah susah. Benar saya katakan. Doa dengan iman yang sungguh-sungguh, yaitu iman apa? Kebangkitan Kristus. Kita tahu, kita membayangkan bahwa doa itu kita naikkan dengan penuh kesadaran diri. Dan kita menyadari bahwa kita punya roh sudah jadi orang yang benar. Ketika kau berdoa dengan iman, melenyapkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Dan doa-doa ini lahirnya akan mendapatkan mujizat, akan mendapatkan kuasa yang besar. Doa-doa seperti itu. Bukan kita berdoa tapi bisa tidak ya? Tuhan sembuhkan tidak ya? Maka itu ketika saya doa orang-orang yang sakit nyata sembuh, saya kejar terus dengan dia. Saya follow up terus dengan dia.
supaya dia jangan bimbang dan ragu lagi. Ada perkara yang besar di balik daripada penderitaan, di balik dari kebangkitan Kristus itu ada luar biasa. Sayang sekali orang tidak memaknai tentang kebangkitan Kristus. Karena apa? Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini bangkit, bangun mesbah doa di rumah. Ada amin? Saya percaya. Bukan engkau yang berkata, bukan engkau yang melakukan, tetapi Kristus yang akan bekerja. Haleluya. Saya penuh dengan semangat karena saya tahu kebenaran ini. Masuk di kamar sebentar, pulang gereja, masuk komitmen. Saya harus berdoa pagi, siang, sore. Apapun saya harus khususkan diri saya. Saya tidak terlalu perlu kerja. Tetapi perlu kerja, tapi saya ora et labora. Amin. Bekerja dan berdoa. Jangan mayoritas bekerja terus tapi tidak berdoa. Saya percaya Bapak dan Mama hari ini akan keluar sebagai pemenang. Dan engkau akan berkata, dengan iman saya dapatkan iman. Bukan iman dari kita, tapi iman itu dari sumber dari Allah. Yang meneguhkan kita dan menyatakan dirinya lewat kehidupan roh kita. Karena roh dengan roh sudah nyambung. Karena kelahiran seperti kehidupan Kristus. Maka itu kita sebagai orang-orang beriman harus merasa bangga. Apapun persoalan Anda. Apapun persoalan yang Bapak Mama alami hari ini. Cara Tuhan bukan cara manusia. Zaman sekarang sudah begitu canggih. Zaman sekarang tidak bisa lagi pakai otak dan pikiran kita. Bekerja dengan kekuatan kita. Kita stres. Ada amin. Hanya datang di hadapan Tuhan. Tuhan, saya butuh tuntunan daripadamu. Saya butuh tuntunan daripadamu. Karena saya manusia yang rapuh. Tidak berdaya. Saya percaya kalau saya bersama-sama dengan engkau. Saya akan melakukan segala perkara yang besar. Saya tadinya tidak bisa bicara. Sekarang saya mau berbicara. Karena tidak nyaman di dalam hati saya. Karena ada roh yang selalu berbicara terus. Karena saya nyambung dengan dia. Dan dia selalu berbicara dengan saya. Karena saya merasa saya orang yang sudah dibenarkan Allah. Dan saya percaya ketika saya berserah kepada Tuhan. Maka di mulut saya tidak pernah diam. Di mulut saya ada kuasa yang menyelamatkan ketika saya percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya dalam hati, dalam mulut saya percaya itu, dalam hati saya percaya bahwa Dia telah membangkitkan, Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka saya akan mendapatkan keselamatan di dalam segala persoalan. Segala masalah saya dapat injak. Segala penyakit saya katakan go, pergi. Karena saya melakukan segala perkara. Roh yang ada pada saya lebih besar daripada roh yang ada di luar ini. Amin. Tapi karena itu kita selalu mengkhianati kedaulatan diri kita. Kita selalu mengkhianati kedaulatan diri kita. Saya tidak bisa. Saya sakit. Pak Thomas tolong dulu datang dulu berdoa. Ibu Gembala tolong, Ibu Lucy tolong dulu berdoa. Apakah tidak tahu bahwa engkau sudah dibenarkan? Engkau berhak mendapatkan kelawatan Tuhan ketika engkau beriman kepadanya. Maka itu saya percaya ketika ada kekuatan kita percaya saja. Kita hidup di dalam kasih karunia sekarang ini. Kita hidup oleh kebangkitan Kristus saat ini. Bukan lagi kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita hidup oleh iman. Kita hidup sekarang oleh iman kepada Yesus yang telah mati. Oleh kebangkitannya kita dikuatkan, kita dimenangkan. Kita hidup sekarang oleh iman. Firman iman sekarang. Bukan firman apa. Firman iman. Kita percaya. Coba kita buka Roma 10.
ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lanjut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kuncinya di kebangkitan sesungguhnya. Harus beriman dan percaya. Jangan waktu doa mulut saja komat kami tidak membayangkan, tidak merenungkan tentang kebangkitan, keperbuatan Tuhan. Kita dibenarkan ini bukan karena kita yang membenarkan diri, tapi Allah yang bekerja di 2000 tahun yang silam. Amin. Allah yang bekerja di dalam 2000 tahun yang silam di masa lalu. Itulah kita dibenarkan, bukan usaha kita. Tolong jangan kita bilang kita ini rajin ibadah, tetapi kita datang kepada Tuhan karena kita sudah melihat perbuatan tangan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita begitu luar biasa, kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita beriman. Paham sampai sini? Kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan segala perkara yang besar. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita masih bisa hidup sampai hari ini. Renungkan. Maka dari perenungan itu akan timbul iman. Amin. Iman itu baru kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Tangkap sampai sini tidak? Jangan kita balikkan ini. Jangan kita pikir berbuat baik baru dapatkan iman, baru dapat merenungkan kebaikan Tuhan. Ingat,